Baik anak-anak sekalian, apa kabarnya? Ya, semoga selalu sehat ya, selalu semangat belajar ya. Kemudian terapkan selalu pola hidup bersih ya, pola hidup sehat, dan satu yang tak kalah penting ya di masa sekarang, terapkan selalu protokol kesehatan guna sama-sama kita mencegah persebaran COVID-19 seperti itu. Baik anak-anakku sekalian ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi pelajaran tentang mobilitas sosial, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini ya, nanti melalui model pembelajaran problem based learning ya, lewat daring peserta didik diharapkan mampu yang pertama ya, menguraikan faktor-faktor pendorong mobilitas sosial dengan benar ya. Dan yang kedua, menganalisis faktor-faktor penghambat mobilitas sosial dengan tepat. Baik, sekarang kita masuk ke materi pelajaran kita yang A ya, yaitu faktor pendorong mobilitas sosial ya. Nanti ada yang pertama yaitu faktor struktural ya. Nah, di sini faktor struktural dijelaskan bahwa struktur ya masyarakat Indonesia ya, masyarakat kita itu sangat terbuka ya. Disebutkan bahwa orang yang tidak mampu sekalipun itu dapat mengalami mobilitas sosial yang setinggi-tingginya, asalkan dia mau berusaha, mau belajar dan bekerja keras ya, seperti itu. Sudah banyak contohnya ya di negara kita ya, tokoh-tokoh bangsa kita yang diawali orang biasa saja kemudian mampu melakukan mobilitas sosial sampai kedudukannya yang sangat tinggi ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, nanti faktor pendorong yang kedua ada faktor individu ya. Di sini disebutkan bahwa setiap individu itu kan memiliki perbedaan ya dalam hal pengetahuan, sikap, keterampilan ya. Kan disebutkan juga misalkan ada dua orang ya yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sama, nanti belum tentu ya mereka berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial. Faktor yang paling menentukan adalah sikap dan perilaku individu itu sendiri, seperti itu. Kemudian yang ketiga ya, nanti faktor pendorong mobilitas sosial yang ketiga yaitu adalah faktor sosial. Nah, disebutkan bahwa di sini setiap manusia itu pasti ingin menaikkan status sosialnya ya dalam masyarakat tentunya. Nah, misalkan ya dari keluarga yang kurang mampu itu menjadi keluarga yang mampu ya atau mapan ya, agar kedudukannya itu menjadi lebih tinggi lagi, seperti itu. Kemudian yang keempat ya, kita lanjut. Yang keempat nanti ada faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini disebutkan bahwa keadaan ekonomi itu dapat menjadi pendorong ya terjadinya mobilitas sosial ya. Keadaan ekonomi yang baik ya itu memudahkan individu atau kelompok melakukan mobilitas sosial dalam masyarakat, seperti itu. Kita lanjut nanti yang kelima, itu nanti ada faktor politik ya. Nah, negara kita Indonesia ini kita patut bersyukur ya, kita memiliki stabilitas politik yang baik ya, sehingga ya negara kita ini aman, damai ya. Nah, sehingga keadaan yang seperti ini itu sangat berpengaruh ya terhadap masyarakat yang akan melakukan mobilitas sosial, seperti itu. Nah, yang keenam ya, dan aku sekalian nanti ada kemudahan dalam akses pendidikan ya. Nah, di sini disebutkan bahwa jika pendidikan berkualitas itu mudah didapat, ya tentu mudah juga ya bagi setiap orang nanti untuk melakukan mobilitas sosial dengan bekal ilmu yang diperolehnya, seperti itu. Nah, itu untuk faktor pendorong mobilitas sosial ya. Baik, sekarang kita lanjut yang ke poin yang kedua, yaitu faktor penghambat mobilitas sosial. Nah, untuk faktor penghambat nanti yang pertama ada faktor kemiskinan. Nah, apa faktor kemiskinan? Faktor kemiskinan itu berkaitan dengan faktor ekonomi, yaitu di mana dapat membatasi ya mobilitas sosial. Bagi masyarakat yang kurang mampu, biasanya untuk mencapai status sosial tertentu itu merupakan hal yang sangat sulit ya. Nah, salah satu penyebab daripada kemiskinan ini adalah pendidikan yang rendah ya. Nah, oleh karena itu makanya Bapak berpesan buat kalian belajar yang rajin ya, agar nanti bisa meraih status sosial yang tinggi gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua ya, ini yang terakhir, nanti ada faktor diskriminasi. Nah, di sini disebutkan diskriminasi itu berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, kemudian suku, ras, agama, dan golongan, seperti itu. Nah, contohnya ini kita pernah mengalami ya pada masa penjajahan, seperti itu. Dulu kita mengalami diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda, seperti itu.
Baik, mungkin itu ya untuk materi pelajaran kita kali ini ya untuk mobilitas sosial terkait dengan faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Mungkin Bapak cukupkan sampai di sini. Harapannya mudah-mudahan bisa kalian mengerti ya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.